Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung ke cerita. Dewa Perang Terbaik Victor, bab 1682. Dia mulai meragukan Gong Qianqiu. Berita ini pasti telah dibocorkan oleh Gong Qianqiu. Karena tuannya menatap Cuo. Cuo meninggal. Ini terlalu kebetulan. Sekarang dia tidak tahu apakah Gong Qianqiu dan Cuo berada dalam kelompok yang sama. Atau apakah Gong Qianqiu membocorkannya secara dan tidak sengaja. Terjerat, meskipun dia sangat percaya pada Gong Qianqiu dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah meragukan Gong Qianqiu lagi. Tapi sekarang fakta sudah di depan mata. Apa yang dapat dilakukan tidak peduli seberapa dia menyukai Gong Qianqiu. Fakta ada di depannya. Dia pasti curiga kan jika Gong Qianqiu tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Dia pasti akan meragukannya. Tapi seberapa pintar Gong Qianqiu? Bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran Xiao Feng? Bagaimana mungkin tidak ada rencana untuk langkah selanjutnya? Segera Gong Qianqiu menghubungi Xiao Feng. Xiao Feng buruk, aku mengalami kecelakaan di sini. Setelah mendapatkan berita itu, wajah Xiao Feng sangat berubah. Qianqiu, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Xiao Feng hampir meledak. Bukankah kamu memberitahuku bahwa guru sedang menatap kakak senior Cuo? Saya datang ke sini untuk memeriksa situasi dan kemudian memberitahu Tuan Gong Wenqian berita itu. Kakak senior saya, Cuo, meninggal. Saya menemukan bahwa dia dan kelompok Cuo, mereka semua adalah orang dalam dari rumah Tianxi. Sekarang dia tahu bahwa saya telah menemukan identitasnya. Dan dia akan membunuh saya. Saya terluka. Anda akan menyelamatkan saya? Begitu dia mendengar berita itu, Xiao Feng melupakan semua keraguannya. Hanya ada satu keyakinan, Gong Qianqiu harus diselamatkan. Apakah Anda ingin memberitahu guru? Xiao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia takut jika dia pergi sendiri, dia mungkin bukan lawan. Tetapi beritahu tuannya bahwa Gong Qianqiu pasti akan terungkap. Ini adalah masalah besar. Setelah ditimbang lagi dan lagi, Xiao Feng memutuskan untuk pergi sendiri. Karena latihan serial dalam beberapa hari terakhir, kekuatan saya meningkat pesat. Dan saya masih memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Setelah mendapatkan lokasi, Xiao Feng segera pergi. Tidak jauh dari Pavilion Barat, Gong Wenqian dan 7 atau 8 muridnya semua menatap Gong Qianqiu yang berlawanan. Ternyata Gong Qianqiu menjelaskan hal ini kepada Xiao Feng dengan jelas. Dia langsung mengungkapkan identitasnya kepada tuannya Gong Wenqian. Gong Qianqiu, Gong Qianqiu, aku tidak menyangka itu kamu. Butuh bertahun-tahun bagiku untuk melatihmu. Kamu benar-benar mengkhianatiku. Gong Wenqian berkata dengan dingin. 7 atau 8 murid lainnya juga memarahi Gong Qianqiu dengan berbagai cara. Menyebutnya tidak tahu malu. Cabut apa yang dia bicarakan dulu. Gong Wenqian memberi perintah. 7 atau 8 murid segera bergegas ke Gong Qianqiu. Tapi apa kekuatan Gong Qianqiu hari ini? Belum lagi leluhur Pavilion Barat, bahkan Dugu Tuo dari Shenzhen pun tidak ada tandingannya. Baik, segera 7 atau 8 orang ini meninggal. Setelah tragis, kaki Gong Qianqiu. Di mata Gong Qianqiu, mereka seperti semut, tidak ada kekuatan tempur sama sekali. Wajah Gong Wenqian tidak bisa percaya. Kapan kamu memiliki kekuatan itu? Gong Qianqiu tersenyum. Saya baru saja menelan 10 talenta teratas. Keterampilan 3 orang suci di Pavilion Utara dan kekuatan dari 4 pavilion kota. Itu hanya energi. Itu kamu.
Ternyata itu adalah rumah Tianxi yang kamu jebak. Gong Wenqian mengerti segalanya sekarang. Orang-orang itu rela mati untukmu. Kamu Vision. Kamu melakukan segalanya. Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu adalah pengkhianat sejati Genmoshi. Gong Wenqian tahu bahwa muridnya merayu pria. Bahkan suaminya hampir tergoda oleh Gong Qianqiu. Sekarang saya memikirkannya. Semuanya bekerja, tidak ada reaksi internal sama sekali. Semua mati untuk Gong Qianqiu. Apa yang tidak dipahami Gong Wenqian adalah bahwa Gong Qianqiu mulai mengolesi darah beberapa orang mati pada dirinya sendiri. Tidak tahu harus berbuat apa. Kamu, wajah Gong Wenqian penuh dengan ketidakpercayaan. Apa yang akan dilakukan Gong Qianqiu? Gong Qianqiu mengabaikannya, hanya menyekat darahnya dengan hati-hati dan berpura-pura terluka parah. Gong Qianqiu, trik apa yang kamu coba mainkan? Gong Wenqian sedikit takut. Bagaimanapun, Gong Qianqiu terlalu kuat sekarang. Dia tidak berani menghadapinya sama sekali. Sambil menatap Gong Qianqiu, Gong Wenqian ingin melarikan diri. Kemudian dia tahu bahwa semua hal bahwa Gong Qianqiu adalah tangan hitam di balik layar. Dan bahkan beritahu Victor. Lari. Gong Wenqian hendak melarikan diri. Tetapi ketika dia berusaha keras, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kakinya seolah terkunci di tanah. Dan untuk bergerak, mereka harus memiliki kekuatan untuk mengangkat bumi. Adapun tubuhnya, kekuatan 100.000 gunung hancur, dan seluruh tubuhnya akan runtuh. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Tetapi tenggorokannya menggeliat, tetapi tidak ada suara. Dia sepenuhnya dikendalikan oleh Gong Qianqiu. Bom! Saat berikutnya, pukulan hisap yang kuat menghisapnya sedikit demi sedikit di depan Gong Qianqiu. Melihat Gong Qianqiu semakin dekat, Gong Wenqian panik. Tapi mendekat tanpa sadar, dia tidak punya pilihan. Segera, Gong Wenqian datang ke Gong Qianqiu. Baik, Gong Qianqiu mengerahkan sedikit kekuatan. Gong Wenqian memuntahkan darah, dan beberapa noda darah retak di tubuhnya. Seperti dia telah melalui pertempuran. Namun Gong Wenqian masih di bawah kendalinya. Gong Wenqian sangat penasaran. Gong Qianqiu bisa membunuhnya secara langsung karena dia harus melakukan ini. Segera Gong Qianqiu tampak pucat, tidak berdarah dan terluka parah. Gong Wenqian seperti sedikit mengerti siapa yang akan dia tunjukkan. Bom! Tiba-tiba Gong Qianqiu jatuh ke tanah. Gong Wenqian di sisi lain sedang dikendalikan, tubuhnya perlahan menghadap ke bawah. Dan dia masih memegang pedang di tangannya, hendak menusuk Gong Qianqiu. Jika orang lain menonton di sini, gambar ini adalah Gong Wenqian akan terbunuh. Gong Qianqiu. Hanya satu langkah lagi, leher Gong Qianqiu tertusuk. Ini Gong Wenqian telah menyadari niatnya, tetapi dia tidak ada hubungannya. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, dan dia tidak bisa berbicara. Untuk siapa dia akan berakting? Pada saat ini, Xiao Feng tiba. Di kejauhan, saya bisa melihat mayat di satu tempat. Gong Qianqiu yang terjepit ke tanah, dan Gong Wenqian yang akan menusuk Gong Qianqiu. Xiao Feng, selamatkan aku. Gong Qianqiu berpura-pura berjuang untuk bertahan hidup. Tetapi itu sama sekali bukan lawan Gong Wenqian. Dan pedang Gong Wenqian akan menembus. Selamatkan Gong Qianqiu. Pada saat ini, Xiao Feng benar-benar marah. Hanya ada satu pikiran untuk menyelamatkan Gong Qianqiu. Bom! Xiao Feng muncul di belakang Gong Wenqian. Dalam sekejap, karena kekuatan yang baru-baru ini,
Tiba-tiba sepertinya semua elemen di area ini digunakan olehnya dan dikumpulkan padanya. Bang! Dengan sekuat tenaga, dia menamparnya dengan telapak tangan yang menakutkan. Retak, vape. Dalam sekejap, Gong Wenqian terkoyak dan meledak menjadi awan darah di tempat. Hah? Metode kultivasi Seril. Jejak keterkejutan muncul di mata Gong Qiankyu. Berbicara secara logis, Xiao Feng tidak akan berlatih Seril Gongfa lagi. Kenapa dia berarti sekarang? Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Qiankyu, Xiao Feng menatap Gong Qiankyu dengan sedih. Dia berlumuran darah, wajahnya pucat, dan pakaiannya compang-camping. Jelas terluka parah. Jika Anda terlambat satu langkah, itu masalah. Sangat senang, baru saja tiba. Dan kekuatannya telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Kalau tidak, Gong Wenqian tidak bisa benar-benar dibunuh. Gong Qiankyu menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Xiao Feng, jika aku tidak memilikimu hari ini, aku akan mati. Tenang, Qiankyu, aku akan melakukan terbaik untuk melindungimu seumur hidup. Xiao Feng meyakinkan, bersambung. Oke, jangan lupa like, komen, share, dan bantu admin, dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum di subscribe ya, agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.